Smart People, selamat datang di podcast Smart Talk hari ini dengan tema Good Practice versus Bad Practice, cermin nyata menuju Smart Governance. Nah, di episode kali ini kita bakal ngobrolnya santai aja ya, tapi tetap serius. Jadi di podcast ini nanti kita bukan cuman bicara tentang teori, tapi kita mau lihat praktek nyatanya nih, gimana terkait dengan good practice versus bad practice itu. Nah, hari ini saya sudah ditemani oleh rekan-rekan saya yang luar biasa dan tentunya punya banyak pengalaman yang berbeda-beda. Mungkin kita bisa langsung mulai aja kali ya, Bapak Ibu semuanya. Mungkin saya mulai nih dari yang bagus-bagus dulu nih, dari good practice dulu. Nah, untuk good practice ini mungkin saya mau ke Bu Ismi dulu nih, Bu Ismi. Ya, Ya Mbak, oke, sehat ya Bu Ismi? Alhamdulillah. Mbak Andin gimana kabarnya? Sehat. Nah, Wah, mumpung kita yes. ketemu nih Mbak Ismi ya hari ini, Ya, mungkin mau tanya-tanya nih Mbak Ismi. Menurut pengalaman Mbak Ismi sendiri nih terkait dengan good practice ini, apa sih praktik baik yang sudah mencerminkan dari smart governance? oke, terima kasih ya sebelumnya Mbak Andin atas pertanyaannya. Kalau yang dari saya alami ya Mbak, salah satu good practice yang paling terasa itu waktu instansi mulai menerapkan sistem layanan digital. Itu terasa banget loh ya Mbak. Jadi dulu itu hampir semua urusan tuh harus datang langsung ya ke resepsionisnya. Misalnya kalau kita mau ngurus surat tugas, ngurus surat perjalanan dinas, atau surat-surat keterangan-keterangan yang lain tuh kita harus ke resepsionis dulu, kemudian kita harus bolak-balik nanyakan sudah ditandatanganin Pak Dekan belum atau seperti apa. Nah, itu kan sangat nggak efektif dan efisien ya Mbak ya. Nah, terus belum lama ini kebetulan di fakultas saya itu sudah menerapkan apa namanya kayak sistem pelayanan digital gitu namanya AgriHub. Nah, di situ tuh kita benar-benar bisa mengurus surat itu lewat aplikasi ya. Jadi kita tinggal nulis nama kita, keperluannya, kemudian kalau ada format khusus suratnya kita tinggal nulis melampirkan suratnya, kemudian di situ sudah bisa apa ya terdokumentasi secara real ya, secara kita bisa mengecek sudah sampai mana sih surat kita kan harus verifikasi dari prodi dulu, kemudian dari kepegawaian dan lain-lain sampai akhirnya sudah ditandatangani oleh dekan. Nah itu sudah benar-benar sudah jelas ya, jadi kita nggak usah bolak-balik ke resepsionis. Nah seperti itu ya Mbak ya. Nah jadi menurut saya ya Mbak, kunci keberhasilan dari good practice di instansi saya ini ada tiga hal. Yang pertama, si pimpinan itu mau berubah, mau menerima masukan-masukan ya pasti ya dari apa namanya dari rekan-rekan dosen yang lain. Bagaimana kesusahan kita kalau misalnya kita harus bolak-balik itu kan sangat menyita waktu ya Mbak ya. Terus yang kedua juga namanya adanya apa kita sebagai ASN tuh mau belajar ya itu kan sama dengan nilai adaptif yang kita kita pegang ya core values adaptif yang kita pegang. Nah itu meski awalnya memang gegap teknologi ya nggak dipungkiri kalau orang-orang di kepegawaian itu sudah senior senior ya Mbak ya sudah mereka tidak paham teknologi gitu. Cuman ya mau nggak mau karena kita ASN itu harus punya sikap adaptif lah seperti itu. Kemudian yang ketiga juga adanya aturan yang mendukung, jadi tidak setengah-setengah. Jadi karena sudah ada aturan yang apa namanya mendukung bahwa kebijakan itu sudah diganti ke smart government kayak gitu, jadinya semuanya jadi bisa terlaksana dengan baik gitu Mbak. Itu Mbak dari saya Mbak. Terima kasih Bu Andin. Oke, luar biasa sekali ya Bu Ismi tadi. Memang di era digitalisasi ini kita dituntut untuk adaptif ya Bu Ismi. Kalau enggak mungkin kita istilahnya akan dibilang sama orang-orang ketinggalan zaman atau kudet ya istilah anak-anak zaman sekarang. Oke, terima kasih Bu Ismi. Mungkin saya mau melihat dari sudut pandang lain nih. Dari Dokter Neisha sendiri, boleh Dokter gimana tanggapannya melihat good practice itu dari sisi apa gitu Dok? Iya, kalau dari saya lebih melihatnya dari budaya kerja di unit tersebut sih. Ada instansi yang mulai benar-benar menerapkan penilaian kinerja yang objektif, bukan sekedar formalitas belaka. Habis itu, ASN juga yang terlihatnya kerja serius, inovasi bertanggung jawab itu kelihatan dampaknya. Sebaliknya yang pasif juga akan terlihat. Jadi semua merasa punya tanggung jawab masing-masing. Ini menurut saya contoh nyata sistem merit yang berjalan. Orang tidak lagi mengandalkan kedekatan personal, tapi kompetensi dan hasil kerja yang nyata. Kalau ini konsisten, ASN jadi lebih profesional dan lingkungan kerja juga lebih sehat pastinya.
in good practice yang menurut saya sangat mendukung smart governance itu. Oke, terima kasih banyak Dokter Nesya. Nah, tadi kan udah banyak ya terkait dengan penerapan itu, ada yang kita harus adaptif, terus berdasarkan sistem merit seperti itu. Nah, kalau menurut Dokter Nesya atau Bu Ismi gitu ya, kalau praktik baik ini mau ditularkan ke unit-unit lain misalnya di sekitar kita, gimana sih caranya? Mungkin ada tipsnya? Menurut saya ya, ini ada baiknya jangan cuman sekedar cerita di laporan saja, harus ada replikasinya. Misalnya nih, kayak lewat sharing session antar unit, terus itu pendampingan yang nyata sama dukungan dari pimpinan masing-masing itu eh, harus dilakukan sih biar ini bisa berjalan sebagaimana mestinya. Terus Oke. Oh, ASN oke. juga, ya ASN juga perlu diberi ruang untuk mencoba. Jadi dia nggak takut untuk disalahkan kalau belum sempurna. Jadi kita, apalagi kita ASN-ASN yang muda ya, mungkin kita kadang takut kalau mencoba hal baru, tapi dengan dukungan lingkungan dan pimpinan pastinya bisa. Ya, saya Oke, dari setuju Bu Ismi. banget. Ya, saya setuju banget sama pernyataan Dokter Nesya ya. Jadi kalau ASN itu takut salah, pasti inovasi nggak ada yang berjalan. Jadi jangan takut salah. Kita coba aja. Walaupun kita juga beda generasi ya sama orang-orang sekarang itu kan udah ada generasi terbaru. Tapi kita kalau mencoba, jangan takut mencoba deh. Gitu. Oke, jadi kita memang harus menularkan hal-hal baik itu ya, Dokter Nesya dan juga Bu Ismi. Oke, tadi kita udah banyak bicara terkait dengan hal-hal yang baik ya. Nah, hal yang baik pasti ada juga hal-hal yang mungkin kurang baik gitu, yang pasti kita temukan di lingkungan sekitar kita. Nah, terkait dengan bad practice, mungkin saya mau minta pendapat dari ahli nih, Pak Fubi mungkin. Gimana Pak Fubi? Menurut Pak Fubi, apa sih bad practice yang biasanya Pak Fubi lihat gitu di lingkungan sekitar kita, terutama di instansi kita tempat bekerja? Baik, terima kasih atas pertanyaan yang sudah diberikan oleh Bu Andini. Yang pertama adalah pelayanan ya, pelayanan yang relatif lambat dan alurnya ini kadang-kadang kurang kurang terarah. Artinya sosialisasi kepada mahasiswa ini kurang sehingga itu yang menimbulkan simpang siur. Katakanlah misalnya dalam hal pembimbingan skripsi, terus terkait dengan jadwal seminar, ya apa seminar proposal dan lain sebagainya itu kadang-kadang mereka tidak mau membaca sehingga hal ini menimbulkan masalah di kemudian hari. Selain itu juga di sini perlu adanya sistem yang mendorong perubahan ya supaya eh, semangat smart governance ini bisa tercapai ya. Selain itu juga banyak sih contoh-contoh selain dari lingkungan kampus ya terkait dengan apa kalau misalnya di pelayanan publik ini kadang-kadang apa ya birokrasi itu terbelit-belit ada beberapa apa jam pelayanan yang kadang-kadang terlalu rigid harus jam sekian sekian nah itu kadang-kadang kalau orang tidak tahu aturan itu dipikir orangnya tidak mau bekerja padahal ya kita sebagai apa ASN sudah mengikuti aturan yang sudah ada jam kerjanya jam sekian sampai jam sekian lebih dari itu ya memang waktunya istirahat belum lagi ada tugas-tugas tambahan lain yang harus dilakukan bukan hanya melayani masyarakat juga lalu yang kedua juga ya ini akan menimbulkan kepercayaan publik yang semakin menurun ya jangan sampai apa ASN ini dipandang sebelah mata padahal ASN yang baik juga banyak kok ya. Itu hanya beberapa oknum yang kurang bisa menjaga profesionalitasnya dan integritasnya. Mungkin seperti itu Bu Andini yang bisa saya tambahkan. Oke, baik. Terima kasih ya Pak Fubi, luar biasa sekali. Memang berarti kita jangan membenarkan sesuatu yang salah ya Pak Fubi ya, karena Betul. dampaknya nanti akan luar biasa juga seperti itu kalau terus dibiarkan. Oke, tadi sudah ada dampak buruknya. Nah, berbicara terkait dengan baik buruk, nah sesuatu yang buruk ini kan kita anggap sebagai suatu problem ya, suatu masalah gitu. Nah, terkait dengan solusi dari suatu problem, mungkin saya mau tanya nih ke Pak Rizal gitu. Menurut Bapak, apa sih Pak solusi yang bisa kita lakukan gitu supaya bad practice ini tidak terus berulang di instansi tempat kerja kita? Oke, baik. Terima kasih, Bu Andin.
Eh, untuk solusinya sendiri, menurut saya, kuncinya ada di pembenahan sistem dan mindset ASN itu sendiri. Di mana dari sisi sistemnya, manajemen ASN itu harus konsisten dan berbasis merit. Nah, seperti penempatan, promosi, dan pengembangan kompetensi harus adil dan transparan. Dari sisi mindsetnya sendiri, ASN harus sadar bahwa kita ini pelayanan publik, bukan sekedar pekerja administratif. Nah, smart ASN itu bukan cuma bisa IT saja, tetapi juga punya etika, mau berkolaborasi, dan berani untuk berubah. Kalau digitalisasi dipadukan dengan integritas dan profesionalisme, smart governance itu bukan hal yang mustahil untuk dilaksanakan. Nah, itu mungkin solusi yang bisa saya berikan. Terima kasih. Oke, mantap ya, Pak Rija. Sepakat, Pak. Saya dengan Pak Rija. Memang kita perlu melakukan banyak hal ya untuk bisa mencapai tujuan kita seperti itu. Oke, mungkin ini sudah berada di akhir sesi ya, Bapak Ibu sekalian. Luar biasa sekali ya podcast hari ini, sungguh menginspirasi. Jadi mungkin dari obrolan kita hari ini, saya bisa tarik kesimpulan penting ya, Bapak Ibu. Jadi memang jika ingin mencapai suatu smart governance itu memang harus dimulai dari praktik kehidupan kita sehari-hari dulu. Nanti ini akan kita tularkan, kita sebarkan sehingga kita bisa membuat smart governance untuk instansi kita tercinta ya, Bapak Ibu. Nah, kemudian mudah-mudahan nanti good practice ini bisa kita tularkan tadi ya, menularkan virus-virus yang positif. Lalu kemudian untuk bad practice-nya harus kita benahi dan tadi ya kita harus mau berubah dan tidak membenarkan sesuatu yang salah. Semoga podcast ini bisa menjadi bahan refleksi kita, lalu kemudian bisa menjadi tuntunan seperti itu untuk kita menjalankan tugas-tugas kita sebagai seorang ASN. Oke, mungkin itu ya Bapak Ibu sekalian. Terima kasih buat narasumber saya hari ini yang luar biasa sekali atas insight-nya. Dan juga terima kasih buat teman-teman yang sudah menyimak podcast ini. Oke, sampai jumpa di Smart Talk berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.